Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah merahmati kita. Salat serta salam tak lupa kita panjatkan pada baginda besar Nabi Muhammad. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rasyarif Ali Putra dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Di video kali ini saya akan coba membahas satu topik yang penting banget nih dalam agama kita, yaitu Al-Quran sebagai wahyu terakhir dan sumber utama ajaran Islam. Kenapa sih kita harus bahas ini? Intinya gini, Al-Quran itu pedoman hidup kita guys, yang fungsinya buat nerangin kita dari gelapnya kebingungan dan ngasih kita tujuan hidup yang jelas. Makanya kita wajib pelajarin. Oke, kita mulai dari identitas kunci Al-Quran awal dan akhir. Al-Quran itu punya 3 identitas utama, yaitu wahyu terakhir, pedoman hidup, dan mukjizat abadi. Intinya, ini tuh kayak manual book paling lengkap dari Tuhan buat kita. Wahyu pertama itu berperintah untuk belajar. Ayat yang pertama kali turun itu Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 yang isinya Iqra atau bacalah. Ini nunjukin kalau Islam itu anti bodoh guys. Makanya kita sebagai pelajar harus semangat belajar, bukan cuman ilmu agama tapi ilmu sains, teknologi. Nah, ini bagian dari mengamalkan ayat pertama. Terus wahyu terakhir, penyempurnaan muamalah. Ayat terakhir turun, yang terakhir turun itu Quran surat Al-Baqarah ayat 278, yaitu tentang riba. Nah, ini jadi penekanan terakhir kalau masalah ekonomi, bisnis, harta itu tuh penting banget dan harus bersih. Makanya kita harus hati-hati sama pinjaman online yang ilegal gitu, yang bunganya tinggi atau segala transaksi yang ada unsur ribanya lah. Terus di poin kedua itu ada 5 isi utama Al-Quran. Yang pertama itu ada tauhid. Ini tuh keyakinan paling dasar, ini fondasi kita, yaitu yakin sama keesaannya Allah. Kayak pas kita lihat gunung yang indah, laut yang luas, atau lagi lihat diri kita sendiri nih, kita langsung kayak sadar, wah ada penciptanya nih yang maha hebat. Nah itu tahu itu lagi bekerja. Terus kedua itu ada ibadah dan muamalah. Ini kayak cara berinteraksi. Kalau ibadah itu kayak sholat sama puasa. Terus kalau muamalah itu kayak berinteraksi dengan sesama manusia. Terus yang ketiga ada janji dan ancaman. Janji surga buat yang taat dan ancaman neraka buat yang ingkar. Contoh, kita yang mulai mikir kalau setiap perbuatan kecil tuh kayak ngegibah itu ada catatannya. Terus bisa jadi rem buat kita biar selalu jaga lisan kita. Terus keempat, itu ada kisah-kisah terdahulu. Itu kayak pelajarannya, isinya kisah nabi, para nabi atau umat masa lalu yang tujuannya buat diambil hikmahnya. Contoh, kita yang belajar dari kisah Nabi Yusuf tentang kesabaran dalam menghadapi ujian dan fitnah-fitnahnya. Pas kita mungkin lagi di PHP-in atau diuji sama temen kita jadi inget kan mungkin kita bisa jadi ingat sama kisahnya Nabi Yusuf. Kalau Nabi Yusuf aja bisa sabar, masa kita enggak? Terus yang terakhir itu ada jalan menuju kebahagiaan. Intinya Al-Quran itu kayak peta lengkap buat kita mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat. Lalu di poin terakhir nih ada mukjizat abadi dan keasliannya. Mukjizat Nabi yang lain itu kayak tongkat Nabi Musa yang jadi ular itu tuh bersifat sementara, tapi Al-Quran itu mukjizat abadi yang bisa kita rasain keindahannya di akal dan hati kita.
Kayak coba deh kita yang lagi stres nih, terus kita coba dengerin bacaan Al-Quran, pasti hati kita tuh kayak langsung lebih tenang kan. Nah itu kekuatan mukjizat Al-Quran yang langsung nyentuh jiwa kita. Terus mukjizat ini dijaga keasliannya. Al-Quran itu dikumpulin jadi satu kitab, itu namanya musyaf, di masa Abu Bakar dan digandakan di masa Utsman buat menjaga keasliannya. Nah, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.